Seperti biasa, jangan lupa di tap-tap. Selamat malam juga. Jangan lupa di tap-tap, sahabat-sahabat. Maaf lagi flu. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Kayaknya lagi musim flu ya. Ini rata-rata di sini yang aku kenal, mereka pada flu semua. Musim hujan, iya. Adakah nanti Bang Zuma? Ya ada dong. Kan ini kita live buka Komal karena Bang Zuma. Alhamdulillah, Ani enggak Bang, alhamdulillah. Malam Sadi, malam juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya udah sembuh. Wah, alhamdulillah. Bang Muhammad Syafi'i. Sadli pilek, ya lagi flu. Abah juga flu, adik flu, nular flunya. Jadi kita semua kena flu ini. Katanya flu varian baru, mirip-mirip COVID, tapi nggak bahaya. Semangat saat tanggal muda, hai tahu aja. Baru live kah Bang? Yoi, belum sampai 1 menit. Assalamualaikum dari Pacitan, Jawa Timur. Waalaikumsalam, Bang Nando. Ayo rangkul Bang Zuma, jangan mudah kena hasut. Bang Zuma orang baik. Nah itu dia, aduh, nggak usah dipanas-panasi Bang Zuma. Dia tuh kalau dipanas-panasi jadinya ikutan. Datang ini netizen, suka kali kalian kirim-kirimkan video-video itu mereka itu. Akhirnya dia terpancing. Apa tuh, makanya aku paling nggak mau kalau bahas-bahas itu. Siapakah itu, pokoknya mereka lah, aku nggak mau bahas-bahas itu di sini. Ngapain, nggak usah diurut, maksudnya nggak usah digubris, cuekin aja. Karena aku hidupku tuh simple banget loh, nggak mau punya masalah. Kalau ada orang jahat kita doain aja yang terbaik buat dia, semoga dia dapat hidayah. Kayak gitu aja sih kalau aku. Oke, kalau ada yang gini-gini nggak mau pusing akunya. Lagi di mana nih? Lagi di rumah. Sadli undang Bang Zuma, jangan lupa seperti biasa 50k baru kita naikin Bang Zuma. Di tap-tap dulu minimal 50k. Bang mau tanya nih, Deng Zuma pernah debat offline nggak Bang? Pernah. Pernah datang ke rumah. Pernah di kantor, pernah di tempat umum. Maksudnya tempat umum tuh kayak di kafe yang nggak secara frontal gitu, suaranya besar, nggak pernah. Aku temenin di mall, maksudnya di mall, di kafe gitu ya. Di rumah pernah, di kantor. Itu mereka debat secara offline. Ada juga yang pernah juga nggak sampai selesai, ujung-ujungnya ya otennya udah pasti otennya yang ngamuk-ngamuk kayak gitu pernah. Tapi semenjak ada TikTok di online terus. Dulu sebelum ada TikTok lebih sering offline, kayak otennya ngajak ketemu gitu. Antara Bang Zuma dan si Oten gitu. Otennya udah kayak stres sekali gitu kan ya, banyak pertanyaan ke pendeta tapi nggak ada jawabannya. Setahu aku sih kayak gitu. Akhirnya dia panggil Bang Zuma, ayo kita coba ketemu di mana, di sini kayak gitu. Cara pesan skincarenya insya Allah bulan depan ready. Jadi sebelum Lebaran kalian udah glowing. Bang Zuma kalau debat di offline sama gak sih kerasnya kayak di live? Emang di live dia keras ya? Aslinya enggak loh.
Bang Zuma aslinya nggak keras. Cuman kalau marah, kalau kalian kan sakitnya sampai ke hati. Kalau aku bukan lagi hati, jantung, limpa semuanya. Sadly yang komen nggak kelihatan maksudnya? Oh iya, nanti kan matikan kamera kalau sudah naik semuanya. Aku aja takut kalau Bang Zuma marahin Oten. Masa? Keras kalau Oten yang ngeyel. Iya, siapapun pasti bakal emosi kan. Jangankan Oten. Orang biasa aja kalau kita berdiskusi, berardu argumen yang tidak sesuai kan biasa terjadi. Bang semuanya mana? Minimal 50k. Aku juga takut kalau Bang Zuma marah kayak dimarahi bapak. Wah, cobalah ke sini, ke Sudiang. Kemarin Bang Zuma. Assalamualaikum Sarli, apa kabar nak? Baik Ibu Norma. Ibu Norma udah lama nggak pernah pesan skincare ya? Enggak, skincare juga nggak ready kok. Sadly, akun sahabat Bang Zuma ini ada berapa? Soalnya ada juga akun sahabat Bang Zuma lagi live. Akun sahabat Bang Zuma itu yang kupegang itu ada 2. Yang ini sama sahabat Bang Zuma 3. Itu aja, 2. Pernah sparring sama Bang Zuma saat pernah daguku robek. Berapa jahitan itu hari? Di 2015 atau 16 kalau nggak salah. Dagunya aku robek. Saat nggak balik ke Medan, nggak tahu kalau lebaran. Sadly sudah HB kah? Maksudnya? HB itu apa? Itu punya CP. Ya, itu punya CP. Assalamualaikum, si antar hadir Bang Sadli. Waalaikumsalam Bang Putra. Itu punya CP in the gang. Ya, oh akun sahabat Bang Zuma palsu. Itu punyanya akun CP in the gang. Iya, betul. Diblokir aja, di report supaya akunnya hilang. Kenapa bisa sobek Bang? Ditendang. Kena tendangan putar. Sudah ready and Budika lagi dipesan di pabrik. Nggak tahu ini kenapa ini. Yang tahap kedua ini nggak segampang itu. Karena kan memang kita maunya yang real. No mercury, no hydroquinone, apakah itu? Marelan monitor bangsa di siap. Itu yang palsu pemakan congor ya. Pokoknya hand body sama skincare nanti dikabarin. Aku sudah ada hasil labnya, lab SIG-nya. Jadi dipastikan aman. Terus ngapain juga jual merkuri? Apa untungnya coba? Ini akun yang asli ada aslinya. Yoi. Mau dong pesan nanti ya. Kalau sudah ready. Bang Zuma silat atau karate? Bang Zuma karate. Nama karatenya Black Panther. Cek aja di Google. Sekeras apa aliran itu? Hostnya siapa namanya? Sadly. Di room sebelah ada akun sahabat Bang Zuma juga. Banyak pengikutnya. Ya itu akun palsu, di report aja. Ditunggu kalau udah ready. Siap Ibu Norma. Ditunggu kembali pesanannya. Ibu Norma ini rajin loh. Apa yang aku jual pasti beli. Makasih ya Bu Norma. Assalamualaikum Sadi. Waalaikumsalam. Teman-teman ketik sebanyak mumpung di hostnya. Maksudnya kenapa itu Bu Ati? Teman-teman ketik sebanyak-banyaknya mumpung di hostnya. Kenapa Bu Ati? Akhi Zuma sehat, alhamdulillah. Bang Zuma sehat. Buruan woi 50. Yoi buruan. Di tap-tap 50. Pasti kalian udah bosan kan dengerin aku ngobrol. Mumpung host baca. Aku bacain typing kalian. Kalau lagi diskusi aku bacain itu typing kalian. Aku ketik Black Panther yang muncul film. Oh iya. Ada itu karate Black Panther. Sehat Bang, amin, makasih Bang Fatih. Assalamualaikum bro, waalaikumsalam Bang Adit Putra. Baca typing Bang, oke. Bang bosan Bang, tapi
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di tap-tap 50k ya, baru kita hadirkan Bang Juma. Asik. Pantes dilihat tangannya, kepalanya ngeri bang, sumpah ding. Tap-tap guys. Bang Zuma idolaku. Host kok tampilan begini belum mulai ya? Udah mulai, cuman itu fotoku terhapus semua. Jadi yang foto biasa itu nggak kelihatan. Aku lupa juga di mana aku editnya kemarin. Di Canva mungkin. Tap-tap. Yoi, minimal 50k. Makasih Bang Adit Putra. Kok ada payung host? Iya, nggak ada foto biasa. Sekali hantam minimal UGD tuh. Oh, bukan lagi UGD, pindah alam bisa. Kalau apalagi kalau waktu aktif-aktifnya beliau, wih, mengerikan itu pukulannya. Sakitnya itu. Bang Zuma di sebelah live, bingung hasilnya mana. Yang sebelah akun sahabat Bang Zuma, yang sebelah itu akun palsu, di report aja. Salam buat Bang Zuma, idola kami sekeluarga, masya Allah. Makasih Ibu Norma. Akun sahabat Bang Zuma nggak bisa di tag akunnya, gitu ya? Akun yang mana Bu Ati? Akun yang ini. Baik ya, nggak usah, karena kan nanti setelah live kita langsung matikan kamera bang. Assalamualaikum Sadi. Waalaikumsalam. Ayo guys, di tap-tap dulu 50k baru kita naikin Bang Zuma ya. Bang Zuma lagi apa bang? Bang Zuma lagi tunggu tap-tapnya 50k. Apa kabar Sadi? Alhamdulillah baik Kak Inul. Kak Inul apa kabar? Resepnya Bang dari Zuma sebugar itu abang. Resepnya, resepnya makan nasi pakai ikan. Salam ya sama Bang Zuma. Siap Kak Inul. Oke, sudah 50k. Saya infokan ke Bang Zuma dulu. Oke, Bang Zuma sudah ada di bawah tuh. Semoga abah request. Aku kalau upload VT akun sahabat Bang Zuma nggak bisa di tag. Oh gitu ya? Kok bisa ya? Nanti coba aku lihat ya, Bu Ati, pengaturannya. Wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat hidayah, akal sehat, sehingga kita sebagai umat Islam sampai kepada Islam yang memahami kebutuhan, tugas dan fungsi manusia dicipta oleh Allah di atas muka bumi ini. Buat apa manusia itu datang dan akan kemana manusia ini akan pergi. Salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada beliau yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita, yang mengajarkan kemudian kita untuk memahami tentang kebenaran hakiki, dan mengajarkan kita kemudian untuk menjaga kemudian kewibawaan kita sebagai makhluk yang dicipta dalam bentuk fi aksani takim, dalam bentuk yang paling sempurna. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada di Indonesia ini dan di luar daripada negara yang kita cintai ini, kiranya Allah memberikan hidayah kepada kita semua hingga sampai kepada penghujung kehidupan kita di bumi ini, sampai kepada di jannah, berkumpul dengan bersama keluarga kita yang ada. Sahabat-sahabat yang ada di YouTube, di channel Zulkifli M. Abbas Official, dan yang ada di TikTok sahabat Bang Zuma, saya senantiasa mendoakan antum semua kiranya sehat selalu, selalu happy, bahagia dalam ridha Allah,
dan dimudahkan senantiasa seluruh urusan kita, sehingga kita kemudian bisa dengan tenang beribadah, bersyukur atas apa yang Allah beri kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Iblis kemudian berkata ketika Allah memberikan kutukan kepada iblis. Iblisnya menimpali dengan masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Iblis seiblis-iblisnya iblis mengakui Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu sebagai Tuhannya. Hanya saja iblis kemudian tidak mau sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi iblis masih mengakui ketuhanan Allah azza wa jalla. Di dalam Al-Quranul Karim seperti yang saya bacakan, Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Di sini diterangkan kemudian di ayat ini bagaimana kemudian iblis mengakui penghambaannya sebagai ciptaan kepada Rabbnya dengan mengatakan bahwa wahai Tuhanku, Dikau yang adalah Tuhanku. Jika demikian adanya, maka berilah penangguhan kepadaku sampai manusia itu dibangkitkan. Iblis diberi kemudian kesempatan untuk panjang usia dengan satu konsekuensi, yaitu mereka harus ke neraka. Tapi iblis tidak ridha. Iblis tadinya adalah makhluk yang taat kepada Allah. Melihat Adam dan juga keturunan Adam kelak akan membuat pertumpahan darah, maka kemudian iblis ogah untuk bersujud menghormat kepada Adam, disebabkan karena pandangan iblis ke depannya bahwa sebenarnya Adam ini dan keturunannya jauh lebih punya potensi, lebih iblis daripada aku sendiri menurut iblis. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi iblis ini tahu manusia hanya akan membuat pertumpahan darah. Ketika kemudian mereka tunduk di hadapan Allah, mereka masih punya kesempatan untuk menjadi orang munafik. Ketika kemudian mereka dicipta, diberi kehidupan yang istimewa, akal dan seterusnya, mereka masih berpotensi untuk menjadi kafir, kufur kepada Allah. Sedangkan kami iblis adalah hamba yang taat sejak dicipta sampai saat itu. Itu kata iblis. Maka apa yang terjadi hari ini sahabat-sahabat sekalian, protes iblis itu juga ada benarnya. Bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan. Manusia hanya akan membuat kerusakan. Dan itu terjadi. Pengerusakan yang diadakan manusia bukan hanya dari segi aspek biologis saja, tapi yang terjadi merusak akal sehat, merusak rohani manusia, merusak kemudian hati kalbu manusia. Ini yang terjadi. Sehingga saking rusaknya hati manusia, saking rusaknya kemudian manusia itu, ada yang kemudian ikhlaskan dirinya menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Bukan hanya sampai di situ, orang-orang tersebut menjadi senjata bagi iblis untuk mengajak yang lain pun melakukan hal yang sama. Karena itulah kemudian kita umat Islam ini harus dibentengi akidahnya. Harus dibentengi akidahnya. Kita harus mengenali musuh. Ada yang melarang jangan berdialog, jangan berdebat dengan orang-orang kafir, biarkan saja. Ada yang kayak gitu. Padahal teori praktiknya tidak mesti kayak begitu. Bagaimana seorang dokter, bagaimana seorang ilmuwan yang menemukan obat kemudian? Apa yang mereka lakukan? Kenapa bisa dia menemukan obat flu? Kenapa dia bisa menemukan panu?
Kenapa dia mampu menemukan kemudian obat-obatan dari penyakit yang ada? Apa sebabnya? Apakah lebih dulu menemukan obat dulu baru penyakit? Apakah lebih dulu menemukan obat daripada bakteri? Enggak. Bakteri dulu yang ditemukan, habis itu ditemukan penangkalnya. Jadi kalau hari ini kemudian kita tidak mengetahui musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah, ya sama seperti seorang anak kecil yang makan dengan tangan tak dicuci, habis pegang lumpur, habis pegang sampah, tak cuci tangan, habis itu makan. Kenapa? Tidak mengerti tentang bakteri, tidak mengerti tentang kuman, tidak mengerti tentang virus. Jadi virus itu harus dikenal, bakteri itu harus dikenal, supaya kita tahu penangkalnya, supaya kita ngerti kemudian untuk menciptakan keadaan di mana ketika kemudian terindikasi kena virus, ada penangkal berupa obat. Begitu juga seorang muslim harus mengenali musuh Allah. Harus mengenali musuh Allah, harus mengenali musuh Nabiullah, harus mengenali kemudian musuh Al-Quran, harus mengenali kemudian musuh kebenaran. Jangan berkongkol, jangan bersatu dengan penyakit, jangan tidur bersama dengan virus dan seterusnya. Karena itu akan mencederai otak, mencederai kemudian kehidupan Anda sendiri. Jadi kalau ada orang yang melarang kemudian orang berdiskusi lintas agama, itu sama halnya orang melarang seorang dokter melakukan penelitian terhadap virus. Itu sama halnya seperti orang yang melarang para ilmuwan untuk menentukan satu penyebab penyakit. Nah, untuk itulah kemudian para sahabat-sahabat sekalian, tinggalkan komal-komal munafikun, komal-komal yang kemudian mengajak kita itu untuk meninggalkan bagaimana kita berapologet, bagaimana kita membela akidah. Bukankah Allah senantiasa kemudian memberikan janji kepada kita, barang siapa yang membelanjakan hartanya, barang siapa yang kemudian memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan menjawab, maka Allah akan memberikan balasan berlipat kali ganda terhadap apa yang kita belanjakan kepada jalan Allah itu. Kita habiskan waktu kita habiskan kemudian harta kita, ilmu kita untuk mengajarkan satu barisan komando menghalau pergerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah umat Islam. Ini saudara-saudara sekalian, berbanggalah kita sebagai umat Islam. Ada majelis ulama, ada persatuan dai Indonesia, ada persatuan para mubalik, kiai, habaib, dan seterusnya, yang mengajarkan kemudian umat Islam mendalami Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Dan berbahagialah kita pada masa-masa sekarang ini muncul para apologet membentengi dari sisi luar, paling luar. Kalau para guru kita mengajarkan kemudian Islam, menanamkan akidah kepada generasi muda Islam, itu dari dalam. Kalau para apologet kemudian menjaga dan membentengi akidah ini dari sisi luarnya. Sempurna Islam itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada sekelompok manusia dari kalian, segolongan kemudian yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Murtad adalah sebuah kemungkaran. Maka Allah memerintahkan ada sekelompok dari kita kemudian yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau hanya modal surban, modal jidat hitam, yang tadinya peminum khamar, yang tadinya tukang sabung ayam, kemudian datang kepadanya para ustadz ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ya wahid ustazah, ustadz duduk dinasihatin, bapak ibu kami dari ini ngajak bapak untuk ke masjid ibadah. Udah ke masjid, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, beribadah dia. Ini salah satu dakwah,
Salah satu dakwah mengajak kepada amal ma'ruf. Yang jadi masalah kemudian adalah ketika baru baca Iqra, baru belajar Iqra, hanya modal jidat hitam, celana jingkrak, baju koko, surban, sok merasa paling suci di antara semua umat Islam. Baru 3 langkah dia sudah merasa paling suci. Semua orang salah, dia yang paling benar. Ketika ada yang kepleset sedikit aja, itu digoreng sampai hangus. Baru belajar Iqra, alif, ba, ta, za, dibuat sedemikian rupa cara bicaranya seintelek mungkin, cara ngomongnya sehebat mungkin. Ketika kemudian melakukan sesuatu yang ceroboh dan salah, dia mengatakan, bahwasanya saya sengaja kabur meninggalkan diskusi disebabkan mereka itu adalah orang yang bodoh. Hei, apa enggak lucu ini? Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk menyadari ketika kemudian Adam alaihi salam hendak dicipta oleh Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Pengikat ujungnya kemudian hendak ada sekelompok manusia yang mengajarkan kemudian untuk mencegah yang mungkar dan mengajak kepada yang ma'ruf. Nah ini sahabat-sahabat sekalian. Nah siapa mereka ini? Para netizen, baik yang di YouTube maupun di TikTok. Mereka orang inilah yang kemudian menyeru kepada yang ma'ruf, menghabiskan waktunya kemudian untuk menyimak, memberikan dukungan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah. Jangan pandang remeh itu. Waktu antum semua, waktu anda semuanya sahabat-sahabatku, nyimak di YouTube, nyimak di TikTok, itu semua adalah dakwah. Itu semua adalah siar. Itu semua adalah waktu yang akan menjadi pembasmi dosa-dosa kita di hadapan Allah, dikarenakan kita mengajak, menghabiskan waktu kita kemudian untuk hal-hal yang bermanfaat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya kira begitu sebagai pengantar dari materi kita pada malam hari ini terkait dengan diskusi lintas agama. Mudah-mudahan ada di antara teman-teman kita dari seberang yang kemudian ingin berdiskusi, dan kita akan mengatakan kepada mereka, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, orang fasik, orang kafir, orang munafik, membantu setan-setan dalam menyesatkan. Dan mereka, orang-orang kafir dan fasik munafik ini, tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Kita tunggu, semoga saudara-saudara kita yang mau diluruskan, tidak selamanya bengkok aja terus, bengkok sebengkok-bengkoknya, tetapi mereka ingin belajar lebih jauh, baik itu terkait dengan Bible maupun terkait dengan Al-Quranul Karim secara dasar-dasarnya. Demikian sementara, silakan host. Ya Abah, belum ada oten ini Mbak. Ya, nggak apa-apa. Abah, ada pertanyaanku. Tadi kan aku dari sore siang kan aku scroll TikTok gitu kan. Rata-rata orang posting ini konten-konten syahadat gitu kan. Siap. Dari orang-orang biasa sampai yang penghujat gitu. Gara-gara Olan ini, waktu Olan syahadat itu aku nontonin. Terus akhirnya aku bilang, luar biasa juga ini Abah ya. Sampai-sampai penghujat aja bisa disadarkan gitu. Terus kayak ada rasa bangga aku sama Abah. Tumben lu. Jadi pertanyaanku sama Abah gini, apa perasaannya Abah kayak gitu? Ada perasaan bangga tuh gimana gitu? Masya Allah. Jadi ayat yang barusan saya bacakan, di mana Allah kemudian meminta kita, ada sekelompok yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Mungkar itu adalah sesuatu yang terjadi yang bisa mendatangkan bencana.
yang bisa mendatangkan bencana bagi si pelaku dan bagi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Ya termasuk pemurtadan, misi-misi pemurtadan. Dan keadaan hari ini adalah keadaan di mana sekarang ini terjadi perang akidah, perang logika, di mana sosmed sebagai kendaraan orang bisa menemukan segala macam informasi baik tentang ekonomi, perdagangan, bisnis, kesehatan, dan tidak juga terlepas tentang agama. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ini kata Quran. Ini kata Al-Quran. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, bukan dengan pedang, tapi dengan mulut. Saya ulang, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut mereka. Ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka, tindakan-tindakan mereka, bahkan cara apapun yang mereka yakini bisa memadamkan cahaya dinul Islam, mereka lakukan. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam, menghujat Allah, menghujat Nabiullah, menghujat Islam, menghujat umatnya Nabi Muhammad. Tapi apa kata Allah? Allah menolak keadaan itu. Malah kemudian Allah mengatakan, justru Allah berkehendak menyempurnakan agamanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Ini yang terjadi hari ini. Semakin banyak mulut yang menghina Rasulullah, semakin banyak mulut yang menghina Allah, semakin banyak mulut yang menghina para apologet Islam yang lurus, maka semakin banyak juga orang kita saksikan bersinarnya cahaya Islam dengan adanya orang-orang bersyahadat silih berganti. Ini fakta, ini real, ini fenomena yang terjadi. Jadi itu penggarisan Allah. Ayat ini menjelaskan keinginan orang-orang yang jahat. Mereka ingin melenyapkan dinul tauhid. Mereka ingin kemudian agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi dengan bukti-bukti kebenaran, yang dipenuhi dengan bukti-bukti yang akurat, menunjukkan bahwa dinul Islam berasal dari pencipta langit dan bumi. Mereka ingin kemudian itu berhenti, sebagaimana orang-orang kafir terdahulu ingin menghentikan Nabi Musa, ingin menghentikan Nabi Isa alaihissalam. Hari ini pun mereka ingin menghentikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ajarannya. Tapi Allah menolak itu. Kenapa Nabi Muhammad tidak diutus kepada Bani Israel sebagai Nabi pada masa itu? Kenapa kemudian bukan dia yang menggantikan Nabi Musa? Bukan beliau yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam? Atau kenapa bukan di tengah-tengah Bani Israel diutusnya Nabi terakhir sebagai pembawa risalah kenabian sampai akhir zaman? Kenapa? Karena Allah tahu bahwa Bani Israel sehebat apapun Nabi yang datang kepadanya tetap saja akan ditolak sebagian dari mereka. Sebagian besar dari mereka kemudian akan menolak Nabi tersebut sehebat apapun Nabi itu datang. Oleh karena itulah kemudian Allah disucikan dari orang-orang tersebut. Allah disucikan, Nabi Muhammad maksud saya disucikan kemudian dari orang-orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jahiliyah yang kemudian bisa meluruskan dinul Islam sampai hari kiamat. Itu yang terjadi. Nah, sehingga ketika hari ini saya ditanya, banyak yang bersyahadat, yaitu dia 1400 tahun silam Allah sudah menggariskan itu. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah
illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mulut mereka ternganga-nganga menghujat, kemudian menghujat, tertawa-tawa, menista, kemudian mereka terbahak-bahak dengan tujuan dan harapan Islam akan redup. Sorry, Allah sudah mengatakan tidak mungkin, tidak akan. Allah justru akan menyempurnakan cahayanya, dan semakin banyak orang mu'allaf, cerminan bahwa Islam benar-benar semakin hari semakin bercahaya. Islam menerangkan dirinya, seperti itu keadaannya, dan kita sebagai orang yang berakal yang hidup di zaman modern hari ini membuktikan kebenaran itu. Subhanallah. Sallu ala nabi. Silakan sahabat-sahabat. Sallu ala nabi sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru saya silakan. Luar biasa. Oh, Ya, mungkin tergantung. aku juga sedikit sampaikan aja Gurunda ya kabar gembira ini. Adekku silakan. Umat mengetahui bahwa alhamdulillah betul semakin banyaknya orang bersyahadat ya, memeluk Islam, dan makin banyaknya orang terbuka pikirannya akan kebenaran Islam. Bahkan alhamdulillah di antara semua saudara-saudara kita banyak yang tersentuh hatinya, mereka berjihad sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan perintah Allah. Ada yang berjihad dengan hartanya, dengan yang dimilikinya. Ada yang berjihad dengan kemampuannya, narasinya, penyampaiannya. Sebagaimana kalau Gurunda udah nggak ditanya lagi. Hartanya iya, narasinya iya, ilmunya iya, semuanya. Luar biasa. Nah, kabar baiknya juga malam ini, insya Allah semoga sesuai dengan ketentuan Allah akan bertemu dengan salah satu ahlus sodakoh ya, orang yang mendukung bersama pergerakan dakwah ini. Beliau siap menyediakan tempat untuk para mu'alaf sehingga para mu'alaf bisa belajar mendalami agama Islam. Disediakan tempat majelis ya, taklim yang sudah disediakan oleh beliau. Semoga baik ke depannya menjadi kemaslahatan untuk kita bersama. Mohon doanya dilancarkan semuanya. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan. Ya, Teman-teman tidak mungkin tahu-tahu peta lembut. pesantren itu yang siap ditempati oleh beberapa para mu'alaf ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekaligus saya juga mengingatkan kembali sahabat kita yang dari Kabupaten Baru yang ada di Sulawesi Selatan ini, yang telah menghibahkan, mewakafkan tanah seluas 1 hektar kepada kita umat Islam sedunia. Masya Allah. Beliau sudah memberikan lengkap dengan surat wakaf. Di situ sudah dipondasi untuk persiapan masjid. Tanah ini diwakafkan kepada Apologet Islam Indonesia untuk di sana didirikan pesantren dan juga masjid. Untuk itu kedepannya mungkin sahabat-sahabat yang memiliki harta berlebih, silakan kita wujudkan cita-cita dari saudara kita yang telah mewakafkan ini untuk mendirikan masjid di sana. Untuk pertama kita dirikan masjid, alhamdulillah sudah ada pondasinya. Luas lahan 1 hektar persegi. Nah, insya Allah nanti kita teman-teman yang punya kesempatan untuk meninjau lokasi yang ada di kota Baru, itu jaraknya kurang lebih 2 jam sampai 3 jam dari kota Makassar. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Alamin. Tidak tanggung-tanggung 1 hektar ya. Keren. Ya, masya Ya, Allah. semoga kita yang diamanahi bisa menjalankan amanah tersebut sesuai dengan niat dan tujuan kita untuk kemaslahatan umat, untuk kebangkitan umat, untuk mencerdaskan umat, yaitu dinul Islam. Mereka mencintai ajaran Islam dan menyebarkan ajaran Islam, terutama untuk para mu'alaf yang cinta terhadap keluarganya sehingga dia bisa menunjukkan akhlakul karimah di tengah keluarganya yang masih non muslim. Itu tujuannya. Bismillah, masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Oke Ustaz, kita coba sapa dulu ya ini tamu kita. Ada Isra. Selamat malam Isra. Halo Isra. Ya, selamat malam. Kristen ya Bang? Iya, Kristen.
Karena tadi typingnya Selamat katanya malam buat semuanya. selamat malam. Dan typingnya aku baca karena minta dimuat. Saya cuma mau pesan ke Bang Juma. Apa tuh? Bang Juma, tolong buka blokiran ke Bang Edis. Ini pesan Bang Edis teruntuk Bang Juma ya. Saya blokir Saya cuma dari menyampaikan gini itu aja. saudara. Dari kemarin kayaknya saya dituduh memblokir. Apa yang saya blokir? Enggak. Saya cuma mau nyampein itu aja. Iya, apa yang saya blokir Enggak akan kawan? lebih. Ya, Saya blokir silakan apa? Anda blokiran Anda dari Bang Edis. Maksudnya Sekarang apa juga ini? Bang Edis lagi live. Bang Edis menunggu Anda. Maksudnya Terima apa? kasih. Maksudnya kenapa Anda kemudian menuduh saya memblokir dia? Apa nggak ada cara-cara murahan lagi untuk memfitnah? Blokir apa yang saya blokir? Orang kayak gitu diblokir. Blokir kali maksudnya blokir. Saya nggak tahu nomornya pun dibilang blokir. Sejak kapan saya ada nomor kontaknya si Edis itu? Ada-ada aja manusia satu ini. Dan dari kemarin-kemarin itu, Bang Suma buka blokirnya Edis. Sejak kapan saya blokir dia? Dia pun kalau naik di komalku, dia mute sendiri. Jangan di-mute. Habis itu dia mute sendiri. Habis itu dia turun sendiri. Dipikirnya dia di kick. Kan gila. Aneh. Ya udah, Orang stres. Ada aja nih oten-oten. coba kita sapa dulu ya. Ada Ai. Halo Ai, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo Bang, Halo. Kristen ya? Islam. Oh, kita mau diskusi dulu Bang ya. Gue mau Alhamdulillah. Iya, gimana Bang Ai? Sehat Bang? ya Bang. Alhamdulillah. Oke Bang Ai, makasih ya Bang. Iya, makasih Bang Ai. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya, Bang. Makasih ya Bang ya. Makasih Bang Ai, sehat selalu Bang. Turun hotelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dewan guru saya semua pada hadir di sini, masya Allah. Ai hilang. Hotelnya tadi ada 2. Ya, ini Erlin Puang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puang silakan. Mau nih. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bang Zuma ini di sini. Iya bang, masya Allah. Ya. Bang, kemarin tuh saya kepingin betul ketemu dengan sampean itu. Saya sampai kemarin tuh ke Makassar tapi nggak ketemu ya alamat sampean itu. Allahu Akbar, masya Allah. Iya, gimana bang? Ya itu bisa minta saya nggak nih Bang, alamatnya di mana gitu, lebih tepatnya gitu nah. Bisa dengan sahabat Bang Zuma. Iya, di Silakan. Japri paling Pak nanti Pak di Iya. Siap Bang, nanti DM aja ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Zuma. Alhamdulillah bisa ketemu. Iya, sama-sama Herlin Buang. Ini juga saya informasikan kemarin itu teman-teman, ada sahabat kita dari Morowali datang ke Makassar, tidur di masjid hanya untuk bertemu dengan Bang Zuma. Saya temui beliau Masya kemarin Allah. bawa buku-buku untuk mu'alaf, titipan dari keluarganya yang ada di Morowali. Kemudian dia juga bawa cenderamata, kalau nggak salah berupa mukena untuk Bunda Rahma. Datang beliau dalam keadaan sakit, hujan kehujanan, panas kepanasan, naik motor, bayangkan. Nangis dia, pas jumpa nangis. Ya Allah, ya Karim. Datang ke Makassar ini hanya untuk bertemu dengan Bang Zuma dan membawa Al-Quran, beberapa Al-Quran, membawa beberapa sejadah dan mukena untuk mu'alaf, untuk dititipkan di MMCI. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Dia membawakan saya juga buku-buku Asbabun Nuzul, kemudian dia membawakan juga Sirah Nabawiyah. Banyak yang dibawa kemarin itu. Luar biasa, masya Allah. Semoga saudara kita ini sehat selalu, panjang umur,
Mudah-mudahan udah nyampe di Morowali, karena kemarin itu langsung pulang. Sakit beliau, sakit. Tapi dia datang ke Makassar, tidurnya di masjid. Saya tanya, sahabat tidur di mana? Saya tidur di masjid Bang Suma. Sambil ternangis-nangis beliau. Jumpa kemarin. Jadi ada titip salam sama Bunda Rahma. Dia titip Masya Allah. karena kok nggak salah untuk Bunda Rahma katanya. Selama bertemu sampai dia pulang itu nggak pernah kemudian berhenti dia menangis terharu gitu ya kan ya. Karena saking bangganya kemudian bisa mendukung apologet Islam Indonesia ini. Nah, saya kasih duit, bayangkan anak saya, aku naik mobil kan, naik di atas mobil, habis itu aku tanya anakku, nah bawakan om ini uang secukupnya untuk beliau balik ke ini. Tidak mau terima. Ini kalau si logika digituin, oh jangankan dikasih, udah ngambil juga. Tidak mau terima. Malah dia sempat perlihatkan dompetnya. Ini saya masih ada uang nak, jangan. Justru kalau bapak itu butuh sesuatu, impokan ke om, kata dia gitu. Naik motor datang dari Morowali sampai di Makassar ini hanya untuk bertemu. Bayangkan berapa hari perjalanan itu teman-teman. Ya kita hargai, Masya Allah. Kiranya Abang nggak mau kasih aku Kak, Abang. Tapi ini Gurunda, ada yang dari Riau jauh-jauh ke Sumatera Utara cuma dikasih gopek Gurunda. Aduh, gimana? Cukup buat apa itu gopek? Alhamdulillah. Tak kasih duit kemarin, dia nggak mau. Seharusnya beliau itu ambil kan. Pertama jauh, kemudian balik lagi PP, bolak-balik dari Morowali. Kemudian susah payah dia bawa barang-barang begitu banyak di motor, di depan, di belakang, di tengah, penuh motornya. Kemudian dia dalam keadaan sakit. Habis itu dia tidur di masjid. Lalu kemudian saya kasih, pakailah, itu nggak mau. Ku kejar lagi melalui anak saya, juga nggak mau. Malah dia semakin terharu. Ya Allah. Coba tes kasih di aku Abang. Ada yang Masih, bertanya Gurunda. iya, gimana, Gurunda ada yang bertanya. Morowali itu di mana katanya? Jawa. Morowali atau dekat? itu Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya. Kalimantan Tengah atau Sulawesi Tengah? Sulawesi. Ya Sulawesi itu. Jaraknya mungkin kalau Jauh. nggak salah dua hari 1 malam lebih untuk Iya. naik kendaraan ke sana. Bayangkan saudaraku, jauh. Oke, kita sapa dulu tamu nanti. Dikit, Bang Sadli, dikit sekedar informasi Gurunda. Oh Sulawesi Tengah, iya betul. Ini kan saya masih di jalan juga, baru pulang dari Sukabumi. Ternyata lokasi pesantren itu dekat banget dengan rumah Pak Aang. Itu mewah banget, bagus banget tempatnya Ustaz Alif. Gurunda belum juga apa-apa, udah ada yang daftar ke saya. Gurunda nelpon tadi malam. Alhamdulillah. Saya Masya Allah. absen nomor pertama ya yang nempatin, Masya Allah. Berapa kamar semuanya, Kang? 11. 11 kamar, Masya Allah. Sudah begitu masih luas halamannya ya? Luas. Itu Iya, nanti iya. Bunda Rahma bisa jualan ketoprak di sana. Bisa itu. Amin, insya Allah. Sukabumi Keren. dari Sumatera jauh? Sejam Mama setengah. Hah? Sejam setengah. Sumatera. 1 jam. Kalau dari Jakarta? 4 jam. Oh dekat, Iya, dekat. dekat. Tunggu Sumatera Iya. 1 jam, Jakarta 4 jam, gimana sih? Cocok Balik-balik itu. nah. Cocok. Berapa Kan jam Sumatera. dari Jakarta? 3 jam. Oh. Enggak, cuma ini sejam setengahan dari Jakarta ke tol ya, lewat tol. Dekat Di tempat Gurunda. itu? Cuma sejam? Sejam setengahan. Oh keren, Masya Allah. Ya. Bandung, Oke lah. Bandung itu Gurunda tuh, Akang Bandung. Astagfirullahaladzim, Bunda Rahma diem. Kalau nggak nyamuk diem, Bunda Rahma diem. Oh, oke, baik, lanjut. Orang Sukabumi. di Bandung. Dekat Sukabumi Riau. itu Dekat itu. dekat Nias, Riau. Bunda. Oh, Riau ya. Jauh bang. Lagi itu. Iya. Di mana Sukabumi kah? Kan Sukabumi, daerah Jawa Jawa Barat. Barat. Oh iya betul. Hah? Iya, Jawa tuh. Barat bagian Sumut itu Bunda. Ikut-ikutan Gurunda semua. Ya Allah. Alhamdulillah ya, berkah awal tahun 2025, berkah ya Nih. Allah. Sadli, ini ada penyembah bayi satu nih naik nih. Iya ini kalau naik cuman tantrum, nggak bisa diskusi nih orang.
Mau nyapanya aja aku juga malas. Halo Bang Juma. Bisa Boleh diskusi, tanya kah? bisa diskusi baik-baik nggak? Bisa nggak? Boleh. Nggak, masalahnya gini. Masalahnya Bisa gini. dong. Kita ini orang Indonesia. Kalau mereka, kalau orang Indonesia itu yang hidup di zaman reformasi, masih juga hidup di zaman Orde Baru, tentu ada alasan yang membuat orang-orang itu mempertahankan Orde Baru dan tidak mau masuk ke reformasi. Padahal sekarang sudah zaman reformasi. Maka dialah yang harus kita tanya, kenapa kamu mempertahankan pola hidup, gaya hidupmu ala Orde Lama, sedangkan sekarang reformasi? Orang itu harus menjelaskan apa sebabnya, kenapa dia nggak mengikuti perkembangan zaman. Bukan justru dia yang tinggal di Orde Lama, yang sudah ketinggalan, yang bertanya kepada kita yang hidup di reformasi. Kamulah yang harus ditanya, kenapa kamu masih menyembah bayi? Sementara dunia alam semesta ini sudah nggak zaman dengan pemahaman konsep seperti itu. Manusia sekarang zamannya dinamis, bertumbuh akal pikiran, bertumbuh semuanya. Ilmu pengetahuan sudah ada di mana-mana. Kok masih nyembah bayi, Cak Ayu? Kamu harus diselesaikan itu dulu. Apa sebabnya? Kenapa kamu nggak mengikuti perkembangan zaman? Orang-orang Lalu barat kenapa? sekarang berbondong-bondong menyembah, masuk Islam, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kamu masih bertahan menyembah makhluk yang datang kepada, yang keluar dari kubur. Enggak menyembah batu. Menyembah Batu hitam. Oh, jadi kalau kamu sujud di depan gereja itu, kalau kamu menghadap kepada pendetamu, yang di depan pendetamu itu di belakangnya ada toilet, kamu nyembah toilet gitu maksudnya? Gitu. Lu kok nangis? Lalu- Saya tanya. lalu Di kamu- depan gereja, lalu kamu- sabar saudara. Setiap hari Minggu kamu ke gereja, kau menghadap kemana? Ku tanya dulu sama kamu. Kau menghadap kemana? Kau menghadap kemana? Di depanmu itu ada WC nggak? Ada toilet nggak? Ada sapi tank nggak? Berarti kau menghadap ke situ, berarti kau juga nyembah sapi tank gitu maksudnya? Kok nangis ditanya? Kok nangis Coba. ditanya? Kalau kamu sholat membelakangi itu batu hitam itu bisa enggak? Di dalam Islam itu punya syariat. Sebagaimana Islam ini adalah agama yang sami'na wa ta'na. Apa yang diajarkan itu yang dilakukan. Dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 5 nomor 8, Mazmur 138 nomor 2, 1 Raja-Raja 8 nomor 44 sampai 48, juga diterangkan Daniel 6 nomor 11, dan bahkan Mazmur 84 nomor 8. Semua mengajarkan para nabi itu menghadap kiblat. Mereka punya kiblat, mereka punya arah ibadah. Cuman kamu yang arah ibadahmu ke toilet. Semua nabi-nabi di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka mengambil batu, menyimpan batu itu, diurapinya batu itu, diminyakinya batu itu. Bahkan Yakub, batu yang dijadikan sebagai bantal pun dibentuk kemudian di hadapannya, sujud menyembah kepada keridaan pencipta langit dan bumi, menghadap kepada batu sebagai simbol kemudian bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu melihat dan mendengarkan hambanya. Lah kamu, kenapa kamu menghadap ke toilet kalau kau ibadah? Ayo. Pertanyaan saya sederhana, silakan. Udah. Silakan. Tuhan itu ada di mana-mana, Juma. Tuhan ada di mana-mana. Terus kenapa kau menghadap ke toilet kalau gitu? Bentar. Kenapa? Sebentar. Kenapa kalau ibadah kamu tidak mutar-mutar, mutar kayak gasing? Nah, beda dengan Tuhan. Tuhan katanya kalau Di mana dalilnya? ya kan? Di mana dalilnya Tuhanmu ada di mana-mana? Bentar, Juma. Katanya kan Tuhanmu kan maha hadir. Kalau di toilet, Di mana Tuhanmu ada di mana-mana? Jawab dulu. Jawab dulu kawan. Di mana? Di mana-mana. Di mana Nah, Tuhan bentar. dalilnya? Di mana Yesus itu? Menjelaskan. Hei, di mana Yesus itu? Di mana? Yesus itu di mana?
sekarang ini juga hadir di tengah-tengah kita. 2 atau 3 orang. Di mana Yesus itu? Di mana? Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel muridnya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dalilnya adalah Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. seperti inilah sejumlah kalau diskusikan. Kalau sama saya kabur dia nanti nih kan. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, Petra. 2 atau 3 orang. Oke, baik. Saya kasih kamu data ya, saudara ya. Dengarkan baik-baik. Di dalam Daniel Ini 6. kan langsung Sabar Petra, sabar. Dengarkan saya ya. Dengarkan saya, saudara ya. Mudah-mudahan kau masih bisa diwaraskan. Demi mendengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Dia bersujud, mengarahkan sujudnya itu ke Yerusalem. Ayo. Ada Tuhan di sana di Yerusalem. Ada di situ Tuhan. Makasih. Kaca nggak mau. Oke, kita sapa dulu user 6827. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Selamat malam. Ya, Kristen ya. Kristen, makannya haram. Oke. Iya. Apa yang mau disampaikan? Halo, Kristen. Yang dibahas apa nih? Apa tentang Tuhan Yesus? Apa Alkitab? Yuk. Iya, terserah saja Bang, yang mana Abang mau bahas. Kalau saya sih yang mau saya bahas, Silakan. yang sering menghina-hina Tuhan Yesus. Kristen lah itu Bang. Hah? Kristen lah itu yang suka menghina Yesus. Benar bang. Karena Iya, Kristenan itu selalu menghina. Benar bang. Iya, Benar. satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghina Tuhannya sendiri, sembahannya sendiri, yaitu Kristen. Unik, lucu, dan gokil. Benar kata bang. Benar bang. Cuma bang juga selalu menghina. Benar. Kata Bang Juma. Menurut Itu kan Kristen, menurut Kristen mana nih? menurut Kristen yang mati terkutuk di atas salib itu siapa? Hah? Kemanusiaannya menurut Ya, satu kan? Nah, jadi yang menghina Yesus itu dalam aspek ini Islam atau Kristen? Bang Juma. Oh, karena saya mengatakan bahwa beliau tidak mati terkutuk, saya menghina. Hah? Dan Anda mengatakan Yesus mati terkutuk, itu Anda tidak menghina. Saya yang menghina karena saya mengatakan dia tidak mati terkutuk. Saya tidak beriman. Saya tidak beriman kalau Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati terkutuk. Kan baru situ yang ngomong, kan berarti yang menghina kan di situ. Enggak, itu kan Kristen yang punya Bible. Bible. Yang buktinya yang bicara sekarang siapa? Bible. Galatia 3 nomor 13. Tolong kalau naik ke sini pakai akal Bang ya. Pakai akal kita Bang. Enggak usah kita ngotot-ngototan Bang. Nah itu dia. Kalau saya tidak punya akal, saya pasti jadi Kristen. Kalau saya tidak punya akal, Bible yang mengatakan itu, saudara. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa itu yang menjadi kutuk di atas salib itu siapa? Siapa itu? Kemanusiaannya. Siapa itu kemanusiaannya siapa? Kemanusiaannya Yesus. Jadi yang mengimani Tuhannya terkutuk itu siapa? Juma.
itulah kawan ya. Jadi ketika Anda mengatakan kemudian suka menghina, Bang Suma suka menghina, saya saban hari, tiap hari memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Saya katakan dia tidak mati terkutuk. Tapi kalian ngotot, tidak, dia mati terkutuk demi dosa-dosa kami. Kalianlah yang menghina Tuhan kalian sendiri, Cak Kangkung, nuduhnya ke kami. Hei, Bang Yusuf, dibuka mic-nya. kenapa Tuhanmu itu kau imani mati terkutuk? Kenapa? Apa enggak Anda bisa mati agak sedikit mulia gitu loh? Yesus mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan berjalan, mati dalam keadaan nyanyi. Ini mati dalam keadaan terkutuk. Apa enggak ada mati yang lebih bagus lagi daripada itu? Penghinaan kalian terhadap Tuhan kalian itu apa kalian enggak sadar? Hah? Padahal kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Pakai akal cuma, pakai akal. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, pertanyaan saya, apakah dengan Cuma lu bodoh sekali memahami Alkitab itu. Lu gak paham. Rumah itu botol. Pertanyaan Lu bodoh sekali itu kalau memahami Alkitab model kayak iya, begitu. silakan Anda bicara, silakan. Puaskan diri Anda Cuma memaki kalau saya. memahami silakan. Alkitab gaya model kayak begitu, Iya, itu silakan. namanya botol. Pak, Iya, cukuplah oke. Yesus yang kau hina. Janganlah saudara-saudara kami. Janganlah kau guru kami. Yang mati terkutuk Narasi itu aja siapa Juma? narasi. Yang mati terkutuk siapa Juma? Menurut Bible dan menurut Bibel kepercayaan mana? Kristen, Bibel mana? Galatia 3 nomor 13. Galatia mana? 3 nomor 13. Cuma pusing. Bacakan, baca. Oke. Baca. Jangan coba, lu ambil Kristus. satu ayat saja, baca semua. Kristus Bodoh telah sekali. menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas tiang salib. Yang terkutuk apanya Yesus? Kebenaran. Yang digantung di kayu salib itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Saya tidak peduli kemanusiaannya, kebinatangannya. Lu bodoh sekali, lu nggak paham Iya, itu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan ketawa cuma. Cara baca Alkitab lu itu bodoh sekali. Oke, sekarang Anda yang jelaskan kepada saya, coba. Yang lain diam. Lu nggak Saudara paham Martin, itu. Saudara Martin, Lu nggak silakan paham. Anda jelaskan kepada saya. Saya mau jelaskan juga, Oke. lu bodoh sekali. Iya, Lu silakan. akan bodoh sekali, lebih bodoh. Silakan. Lu saudara. lebih bodoh Kalau lu dari cuma bodoh-bodoh. Silakan kamu jelaskan Kalau lu Galatia 3 pintar nomor 13. membaca Alkitab, Ya, saya lu akan mengerti. Iya, saya tidak Dan pintar. lu akan bertobat. Saya tidak bertobat, saya tidak pintar, Dan saya lu tidak akan mengerti. percaya Tuhan Yesus. Saya tidak percaya. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Makanya lu harus, yang pertama lu harus belajar dulu Ya, tentang silakan. Tuhan lu itu Saya mau Muhammad. belajar sama Anda, Saudara Martin. Saya mau belajar sama Karena Anda. susah Tolong juga jelaskan. saya mau jelaskan juga seperti mutiara buan di mulut babi, yaitu di mulut lu. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang Roma. Karena lu itu Ucapan penyesat. Yesus. Itu Lu ucapan penyesat, Yesus. Cuma. Itu Lu penyesat, ucapan cuma. Yesus kepada Bani Israel, Itu kalau muridnya, lu berdebat dengan agar lu jangan berdebat- melemparkan mutiara ke mulut berdebat Kristen. Mutiara apa berlian? Intan yang dilempar emas. Ya, Itu kan kan yang produk makan babi orangnya Kristen. Kan makan Itu kan babi produk Kristen. orangnya cuma. Yang makan anjing Lu kan kalau Kristen. berdebat, iya. Jadi babi dan anjing yang dimaksud Yesus di situ Kristen. Jangan kau buang mutiara ke mulut Kristen. Karena kalian Bukannya babi mutiara dan yang anjing dibuang, gitu. bukannya mutiara. Ya, mutiara. Permata. Ya, permata. Mutiara permata enggak? Iya, mutiara permata. Kata Yesus kepada muridnya Bani Israel, jangan kamu buang mutiara ke Aja mulut Yesus babi dan mulut anjing. Maksudnya jangan kau ajarkan firman Tuhan kepada mulut orang Kristen. Untung aja Gitu. mutiaranya nggak sampai ke Juma. Kalau nyampe ke Juma mutiaranya bakalan dicolong. Oh gitu. Jadi yang Iyalah, terkutuk di atas salib itu siapa, Bang?
Juma, kemanusiaannya Juma. Jadi Tuhanmu yang manusia itu terkutuk. Kemanusiaannya Juma. Kemanusiaan Tuhanmu yang kamu sembah itu manusia terkutuk gitu. Juma manusia enggak? Yang digantung di salib itu, Bang. Kemanusiaannya Juma manusia enggak? Ya bukan saya yang Anda sembah kan. Yang Anda sembah itu manusia yang digantung di salib. Kemanusiaannya Juma. Taunya kan terkutuk, lato-lato. Taunya cuma kan terkutuk. Yesus itu Tuhan apa enggak? Lato-lato. Kemanusiaannya Juma. Saladin. Taunya udah cowok ada jomblo. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah akibat menyembah setan. Menyembah setan begini. Tobat setan, tobat setan, tobat. Ya, silakan. Ini akibat menyembah setan gitu jadinya. Itu Bang Dimas banyak makan daging babi, dia makanya otaknya nggak waras. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi kitanya terlalu banyak di situ kan, jadi dia nggak waras lagi, udah lari otaknya. Iya. Kita umat Islam ini alhamdulillah baik Yesus maupun Nabi Isa kita hargai. Ya kan ya, dalam konsep iman kita Nabi Isa adalah orang yang suci. Dalam konsep pemahaman debat lintas agama, Yesus di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci. Tapi giliran Kristen, Yesus itu manusia terkutuk. Heran saya. Ditanya kenapa bisa? Itu kemanusiaannya. Ya, saya tidak tanya kebinatangan atau ke Wah, tampaknya kita iklan dulu, guys. Masya Allah. Cuma lu kalau hanya punya pemahaman tentang Alkitab, udah orangnya nggak ada di sini, Bang Martin. Sabar dulu, Bang. Sabar, Bang. Kan mampus, hilang kan. Jadi teman-teman Iwan Fillah yang di bawah, yang baik maupun yang pura-pura baik gitu, tolong di tap-tap layarnya dan di follow narasumber muslim kita yang ada di atas ya teman-teman. Kita satukan saf, satukan barisan. Memang agaknya tampak berat ya malam ini teman-teman, karena sesuai penelitian Alfi, para tritung ini kalau di dalam bahasa ilmiahnya itu Homo sapiens tropus erectus tuh. Jadi mereka itu memang makhluk pengendus telinga, pemakan ketombe, dan mereka cocok digelari sebagai limbah Yunani. Jadi kita cukup sabar aja sama mereka ini ya teman-teman ya. Memang mereka ini pasukan ya memang tukang tombak gitu, karena tidak berkuasa lagi untuk membantah hujah umat muslim. Jadi gitu ya. Ya Alfi, jadi buat dalam perspektif Oten ya, Tuhannya aja bisa ditombak mati, apalah daya kita ini sebagai manusia.